Selamat pagi buat semuanya yang hadir pada hari ini di acara pemberkatan pernikahan yang kudus dari Saudara Wempi dan Dela hari ini Sabtu 3 Desember tahun 2022 bertempat di Gedung Doni Damara Bogor. Puji nama Tuhan, mari para tamu undangan yang ada di luar, yang masih ada di luar, kami undang untuk memasuki tempat yang sudah disediakan. Untuk segera kita mulai acara pemberkatan yang kudus. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dari semula yang kau tetapkan untukku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita angkat tangan, kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama kita katakan dari semula. Dari semula yang Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah, Kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Mari ucapkan terima kasih Allah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kedua mempelai silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan.
Kita terus mau meninggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terus bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita lagi dari awal, sungguh-sungguh kita katakan banyaklah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Tuhan katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Mari naikkan syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Adian untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan buat sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semuanya karena kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami akan mengadakan acara pemberkatan pernikahan yang kudus antara saudara Wempi Tuhan dengan Dela. Karena Engkau memberkati Tuhan, mereka berdua di Tuhan, mereka akan membentuk keluarga yang damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin mereka, akan menyertai keluarga mereka ini sampai ke zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Gembala kami, Pak Yohanes yang akan memimpin acara ini Tuhan. Biarlah acara ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman juga Tuhan yang akan disampaikan boleh menguatkan bagi kedua mempelai ini Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan pada siang hari ini Bapak. Bapak kami berdoa biarlah cuaca siang hari ini Tuhan, cuaca yang baik Tuhan, yang bagus Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat semua bagi semua orang yang hadir di tempat ini Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus yang pimpin tempat ini Tuhan, dan jaga tempat ini Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang jahat, dari segala kuasa-kuasa jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang ambil tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi dong saudara, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan yang semangat ya. Kita akan tetap siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan juga sekali lagi dari awal katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kita angkat tangan, kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dari awal, mari saudara sendiri katakan, angkat suara kita katakan, bila kau izinkan. Kita bangkit berdiri, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ora bayang segala baca. Terima kasih Bapak. Kalau pagi ini menjelang siang kami boleh kumpul di tempat ini, semua bukan karena kebetulan, tetapi inilah hari yang indah di mana Engkau akan persatukan Bella Sujana dan juga Wendy Sekian untuk dipersatukan di dalam pemberkatan pernikahan kudus. Biarlah Roh Kudus saja yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Kau yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dahulu. Shalom Bapak Ibu, shalom Wendy dan juga Dela, kedua orang tua, baik Pak Wangki, Pak Rudi. Saya percaya ini adalah hari kebahagiaan bagi Wendy dan Dela, ya, menjadi raja dan ratu sehari. Ya. Nah, biarlah pergunakan kesempatan yang terbaik ini sebagai rasa ucapan syukur. Baik. Hari ini adalah pemberkatan untuk Wendy dan juga Dela. Mari saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127
Bagi yang ada HP bisa dibuka firman Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mari saya akan bacakan. Bapak Ibu kalau mau membacakan silahkan. Ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu hidup. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, di dalam kehidupan kita jelas, kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau dikatakan oleh presiden kita maupun menteri ekonomi, di tahun depan adalah masa yang suram. Memang ada goncangan ekonomi, ya, terjadi inflasi, bahkan ada kemungkinan juga banyak PHK dan yang lain-lainnya. Tetapi satu hal, sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan tidak boleh khawatir. Kalau bersama-sama dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan luar biasa. Nah, oleh sebab itu, di dalam setiap langkah kita, libatkan Tuhan. Khususnya untuk Wempi dan Dela. Ya, hari ini engkau akan diberkati. Nah, setelah pemberkatan, berarti engkau sudah sah akan menjadi suami dan istri. Ya. Wempi akan berpisah dari orang tuanya, Dela juga akan berpisah dari orang tua, dan mereka akan hidup menjadi keluarga yang baru. Nah, di dalam keluarga yang baru, saya katakan libatkan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Ya. Setiap pagi kalau perlu berdoa, ya. Setiap pagi kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita bahwa kita bisa segalanya. Karena saya katakan tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan, maka apa? Setiap kehidupan kita pasti Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Ya. Lalu yang kedua, di dalam pernikahan ini saya katakan bagi Wempi dan Dela, pernikahan kalian adalah pernikahan sekali untuk seumur hidup. Di dalam pernikahan kekristenan itu berbicara sekali untuk seumur hidup. Ayat yang mendasari adalah Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kembali sekali lagi, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Memang Wem sama Dela, pasti nanti di dalam perjalanan hidupmu pasti ada perbedaan-perbedaannya. Ya, Wempi maunya ke kanan, Dela maunya ke kiri. Tapi ya, mulai sekarang belajar untuk sepakat, ya kan? Nah, belajar untuk mengerti. Karena kau harus ingat, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbicara pernikahan Kristen, berbicara monogami. Bukan poligami, bukan poliandri. Sekali sampai seumur hidup. Kecuali maut yang memisahkan. Kenapa? Karena kita ini nanti akan dipersandingkan dengan mempelai pria, yaitu raja segala raja.
yaitu Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Dan dia sebagai Isa Al-Masih dan Raja segala raja, dan kita sebagai mempelai wanitanya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan di dunia ini juga pernikahan kita harus benar, harus baik. Wimpy, kau benar mencintai Dela? Benar? Enggak ada cinta yang lain? Benar? Dela, kau mencintai Wimpy? Enggak ada di belakang-belakang dulu yang mantan-mantan? Enggak ada ya? Oke. Ya, saya percaya kalau kalian sudah memutuskan, berarti itulah yang terbaik. Ya. Walaupun ya ada nanti yang lebih cantik, lebih ganteng, saya katakan kalau Wimpy sudah menerima Dela itu yang terbaik dari Tuhan. Luar dalam, ya. Kalau di luar mungkin ada orang yang di luarnya cantik, tapi dalamnya belum tentu. Nah, begitu pula Dela terhadap Wimpy, ya. Walaupun Wimpy ini badannya gemuk juga nih, gede, wah sehat mengatakannya. Nah, mungkin ada dulu yang lebih gagah, tapi nggak apa-apa. Ini yang terbaik dari Tuhan ya Dela ya, luar dalam. Dan kau harus terima, ini yang terbaik dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak ada terpikir untuk pisah, tetapi tetap satu sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Siap Wimpy? Siap Dela? Ya. Nah, bagi kedua orang juga, kedua orang tua mohon dukungannya. Bagi Pak Wangki, bagi Pak Rudi, kalau ada mereka ya biasalah nanti ya, ada berantem sedikit, ya. Jangan berpikir, kamu masih ada orang tua, ya sudah pulang aja. Nah, nggak boleh begitu. Ya, harus katakan, ayo, engkau harus kembali kepada suamimu, kepada istrimu. Karena kata Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang ketiga, di dalam pernikahan ternyata ada hierarki kedudukan, ya, yang perlu kita tahu. Firman-Nya di dalam Efesus 5 ayat 22-25 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kembali, Dela harus tunduk kepada Wimpy. Siap Dela? Ya. Walaupun nanti suatu saat mungkin Dela di dalam pekerjaan gajinya lebih besar daripada, penghasilannya lebih besar daripada Wimpy, tetap sebagai istri harus tunduk kepada suami. Nah, kebalikannya, Wimpy dikatakan di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Engkau adalah kepala keluarga nanti. Engkau adalah imam, pemimpin dalam keluarga. Engkau harus jadi contoh yang baik ya. Nah, engkau harus mengasihi istrimu. Ya, saya percaya kalau Wimpy mengasihi istrinya, lihat nanti anak-anakmu, keturunanmu juga akan mempunyai kasih yang sama. Tapi maaf saya katakan, saya sering menemui, kalau kita kerjanya berantem aja, lihat nanti keturunan kita nggak jauh beda. Oleh sebab itu kalian harus menjadi teladan yang baik. Tetap saya katakan di dalam kehidupan perjalanan ini pasti ada perbedaan. Tetapi jangan perbedaan itu dijadikan besar. Perbedaan itu harus dijadikan kecil dan kita harus selesaikan bersama. Dan saya sudah mengajarkan di dalam bimbingan pranikah, salah satu harus mengalah. Kalau Dela lagi marah, Wimpy harus mengalah. Atau Wimpy lagi marah, Dela juga harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya. Mengalah artinya supaya apa yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Artinya perjalanan hidup kita terus sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Firman Tuhan selanjutnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu,
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wimpi, kau harus hidup bijaksana. Kasihlah istrimu. Istrimu cantik loh, lebih dari yang lain ya. Nah, harus kau kasihi ya. Nah, lalu hormatilah teman pewarismu, yaitu nanti istrimu dan juga anak-anakmu. Supaya apa? Di sini dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Artinya berkat Tuhan akan menyertai kalian nanti. Kalau semuanya diselesaikan dengan baik, maka saya percaya keluarga kalian pasti akan dipenuhi dengan berkat. Amin. Berkat kesehatan, berkat penghiburan, damai sejahtera, materi, bahkan keturunanmu akan diberkati. Amin. Yang kedua, tadi dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia atau Allah kita memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oh, enak. Ternyata Allah kita tuh baik luar biasa. Kita diberkati saat tidur. Ya maaf, bukan maksudnya lagi tidur totonya ya, uang segepok jatuh dari langit. Enggak. Tapi artinya di dalam perjalanan hidup kita nggak dibuat susah. Ada aja jalannya, ada aja berkatnya. Ya, Wimpi pernah cerita pada saya, ya kalian saat kita bimbingan pranikah ya, ada aja berkatnya. Nah, itulah berkat dari Tuhan. Nah, berkat akan terjadi apabila apa, saudara? Apabila kalian itu sepakat sehati. Di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kalau kalian nggak pernah berantem, ya, kalau kalian tetap baik-baik aja, sepakat, sehati, lihat nanti Bapa kita di surga atau Allah kita di surga, Dia akan memberkati kita semua. Amin. Dalam perjalanan gak usah khawatir. Tahun depan ada goncangan, tidak usah khawatir. Kita hanya berseru, duduk, tersungkur, mengatakan, Tuhan Yesus tolonglah aku, berikan aku jalan keluar. Percayalah, Tuhan akan menyertai engkau. Ya. Lalu dikatakan di Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud ayat 1-3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau hidup kita rukun, Wimpi dan juga Dela, begitu pula kalian kepada kedua orang tua, ya, baik kepada orang tua Wimpi, kepada orang tua Dela, kalian hidup rukun. Percayalah, seperti berkat, ya, minyak yang turun dari kepala, janggut dan jubah sampai ke leher, dari leher sampai ke jubah. Lalu juga berkat, ya, kalau di daerah Timur Tengah ada namanya Gunung Hermon. Embun Gunung Hermon itu turun ke atas gunung-gunung Sion, ke tempat yang lebih rendah, ya, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Artinya ke keluarga kalian akan diperintahkan berkat. Terakhir dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kembali, kalian harus mengasihi Tuhan. Selain kita mengasihi Tuhan, kalian juga harus tetap mengasihi. Amin. Wimpi udah siap untuk masuk dalam pemberkatan nikah? Sudah siap punya keluarga yang baru? Dela juga siap? Benar? Nggak ada curhat ke papa mama? Ya? Nggak ada ya? Oke.
Nanti kalau ada tantangan apapun, ayo selesaikanlah kalian berdua. Papa mama, orang tua kita, pokoknya kita berbahagia. Ya, ada apa-apa, ayo curhat sama Tuhan. Percayalah Tuhan memberikan jalan keluar kalian. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus saja yang terus menggenapi akan firman-Mu, khususnya untuk Wempi, Septian, dan juga Dela Sujana. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan. Roh Kudus pakai mereka dengan luar biasa. Bahkan sebentar lagi apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Dan biarlah mereka menjadi keluarga yang diberkati sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkati kedua orang tua mereka juga, Pak Wangkih dan bersama Ibu, Pak Rudi juga bersama Ibu. Biarlah mereka dipersatukan dalam kasih Kristus, supaya ada persaudaraan yang kuat. Bahkan mereka terus mensupport anak-anaknya, menantunya, bahkan sampai cucu keturunannya semua. Sehingga pada masa tua mereka akan berbahagia karena keturunannya diberkati dan ada sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah memberikan wejangan atau tuntunan untuk Wempi dan Dela Tuhan. Mereka siap untuk masuk di dalam pemberkatan ini. Biarlah kasih-Mu melimpah untuk kedua anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saya minta Wempi dan Dela untuk berdiri dan saling berhadapan. Boleh kembangnya ditaruh dulu, Dela. Ya. Boleh minta mic-nya dipegang oleh Wempi. Ya. Keduanya, Bapak Ibu, mereka akan mengucapkan janji pernikahan. Dan janji pernikahan ini akan disaksikan Tuhan sendiri, saya sebagai hamba Tuhan, dan Bapak Ibu dan Saudara sebagai jemaat Tuhan. Ya, silakan Wempi engkau janji kepada Dela. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya Wempi Setiawan berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan serta saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Dela Sujana, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, setia, bijaksana, menemani sebagai teman pariwisata kasih karunia, dan saya juga berjanji akan hidup damai, rukun sepanjang hidup ini. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan. Kita menyaksikan janji daripada Wempi. Sekarang janji daripada Dela yang diucapkan ke hadapan Wempi. Ya, silakan Dela. Yang keras ya. Saya Dela Sujana berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Wempi Setiawan sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman keluarga dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia dan senantiasa meraih harapannya kepada Tuhan, dan selalu hidup rukun damai dalam Amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Nanti janji ini sudah ada sertifikat di mana perkataannya persis ada di dalam sertifikat itu, dan keduanya nanti akan menandatangani. Ya, dan itu nanti akan dipasang di rumah kalian dan nanti diingatkan kembali supaya janji ini yang terbaik di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya kita masuk di dalam pemasangan cincin pernikahan. Ya. Di mana nanti Wempi akan menyematkan cincin kepada Dela. Ya. Begitu pula nanti sebaliknya. Wempi dan Dela,
Cincin ini bentuknya bulat dan juga tidak berujung. Artinya cinta kalian tidak ada putusnya dan tidak ada ujungnya. Artinya tetap mencintai sampai selamanya, sampai akhir hidup kita. Ya, silakan Win, berikan kepada tangan yang termanis. Tolong agak dimiringkan. Ya, oke. Ya, bisa diarahkan ke jemaat, dilihat ya. Nah, kita beri tepuk tangan. Ya, baik. Begitu pula juga Dela. Ya, cincin ini tidak berujung, tidak ada yang patah. Artinya cinta kalian juga harus tetap nyatu sampai akhir kehidupan ini. Ya. Dan ini cincin ini jangan sampai dilepas karena ini bukti cinta kalian. Ya, silakan Del. Ya, perlu dibantu? Ya, oke. Ya, tolong ya, baik, kita beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, baik. Setelah itu kalian boleh maju ke depan dan silakan untuk ya. 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 Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita arahkan tangan kita kepada Wimpy dan juga Dela. Bapa di dalam surga, saat ini melalui tangan kami dan hamba-Mu sebagai wakil-Mu di dalam dunia ini, kami memberkati Wimpy dan juga Dela di dalam pemberkatan pernikahan kudus. Saat ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja untuk Wimpy dan Dela. Apa yang sudah dipersatukan tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun. Dan kami percaya saat mereka bersatu, berkat Tuhan mengalir untuk keluarga yang baru ini di dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan juga berlimpah untuk Wimpy dan juga Dela. Mereka tetap satu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadikan Wimpy kepala keluarga yang baik. Jadikan hikmat dan juga kepemimpinan, kebijaksanaan untuk Wimpy Tuhan. Bahkan kekuatan dengan usaha yang keras. Kami percaya Wimpy akan mencukupi segala kebutuhan bagi keluarganya, bahkan keturunannya. Dia menjadi kepala keluarga yang baik dan dia akan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Hamba-Mu juga berdoa untuk Dela. Biarlah dia menjadi ibu yang baik, ibu yang mengasihi anak-anaknya, keturunannya, bahkan juga mendorong suaminya untuk tetap eksis dan maju di dalam Tuhan, bahkan di dalam pekerjaannya. Dan dia adalah orang yang di balik layar, yang menolong dari suaminya untuk tetap maju dan berhasil di dalam setiap usahanya. Dan kami katakan keduanya ini tetap dipersatukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Segala roh maut, roh kecelakaan, bahkan rencana-rencana jahat yang hendak menghancurkan pernikahan mereka, kami bersahati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang sudah mempersatukan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Dan kami percaya Tuhan keturunannya diberkati, bahkan sampai keturunan-keturunan yang paling kecil pun diberkati dengan berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu juga menyertai kedua orang tua. Berkat-Mu menyertai keluarga besar dari Wimpy dan juga Dela. Dan ada kesatuan yang baik, yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya persilakan Wimpy dan Dela untuk berdiri. Ya, baik.
Jemaat, saya persilahkan untuk duduk. Tetap saling berhadap-hadapan. Ya. Nah, kalian sudah diberkati. Ya. Sekarang Witi boleh membuka cadar dari Dela dan memberikan ciuman yang terbaik kepada Dela. Cukup sekali loh ya ciumannya, jangan banyak, cukup sekali. Tapi yang terbaik, silahkan posisi di mana saja. Iya, ayo buka. Ini sebagai tanda rasa cinta. Ya, ya, kita beri tepuk tangan. Haleluya. Baik. Ya. Boleh silakan duduk dahulu. Ya. Nama Tuhan, sekali lagi selamat buat Wenti dan Dela. Pada hari ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik, sekaligus kedua mempelai atau pasangan yang sudah berbahagia ini memberikan buah sulung. Boleh maju. Silakan petugas untuk maju ke depan. Witi dan Dela bisa berdiri. Karena keterbatasan kotak ya bisa dikasih. Dan jemaat bisa mempersiapkan juga persembahan. Kasih Tuhan untuk kasih sederhana yang alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Saya lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih segala yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang dahsyat, saudaraku. Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan melihat kedua pasangan yang berbahagia hari ini akan memberikan sungkeman kepada kedua orang tua dari Wenti dan Dela. Silakan Wenti sama Dela, hampiri papa mama. Ucapin terima kasih buat mama papa sampai saat ini ada. Buat kebaikannya tersebut, buat kasih sayangnya.
sebut namaku juga. Kasih pelukan, Wendy, papanya dipeluk. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Ucapkan terima kasih kepada dari Bella Nasihat dan mama dari Bella. ibu, hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Meneteskan pelukku kebahagiaanku. Tetes air mata yang tak tabur dituai bahagia. Bagaimana perasaan WMP Madena? Puas sudah? Udah peluk mama, udah peluk papa, sudah? Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan penandatanganan, menyaksikan pelaksanaan penandatanganan janji nikah dan penyerahan sertifikat surat nikah serta alkitab yang diberikan oleh Bapak Indra Gunadi. Ya, Wipi dan Dela, ini yang seperti tadi kau ucapkan, ya, sudah tertulis di sini, dan ini mengingatkan kalian bahwa janji kalian itu ya dan amin sampai akhir kehidupan kalian. Ya, oke, silakan Wipi dahulu, ya, menandatangani di sebelah sini. Nama. Ya, lalu Dela. Ya, selain sertifikat juga pemberkatan dan juga ada Alkitab sebagai dasar kehidupan kalian di dalam Tuhan. Ya, nanti boleh dipergunakan untuk tetap itu sebagai pimpinan kalian dalam menjalani kehidupan. Ya, boleh minta tolong. Daniel, tolong ya. Sekarang Wipi dan juga Dela menghadap ke jemaat. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, inilah mereka. Mereka bukan dua, tetapi sekarang melainkan satu di dalam Tuhan, yaitu Bapak Ibu Wipi Setiawan. Kita beri tepuk tangan.
Ya, baik. Baik, Wifi, sekali lagi ngadep sini. Tapi berdirinya boleh dirubah. Ya, sebelah kanan. Iya, baik. Kita masuk di dalam doa penutup ya. Mas Indra untuk maju ke depan. Dan kami mengundang semua yang hadir kita bangkit berdiri. Karena acara pemberkatan yang kudus hari ini sudah selesai. Dan kita akhiri dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kalau kami boleh menyelesaikan ibadah pemberkatan antara Wempi dan Dela di tempat ini. Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Acara ini boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar. Ini semua karena kebaikan-Mu atas setiap kami di tempat ini. Dan kami percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan. Dan kami percaya Wempi dan Dela dapat menjalani keluarga baru ini Tuhan, sampai maut menjemput mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi juga untuk firman yang boleh kami terima siang hari ini Tuhan. Dan firman siang hari ini boleh kami terima menjadi rema, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Kau pakai lagi lebih dahsyat dan luar biasa untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau menyelesaikan acara ini Tuhan, kami percaya kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya. Agar Engkau juga terus pimpin setiap acara demi acara sampai selesainya nanti malam Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan acara kami juga mau menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita semua angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Ya. Tuhan memberkati, silahkan. Acara pemberkatan hari ini sudah selesai. Mungkin akan dilanjutkan dengan foto bersama keluarga kali ya. Silakan, Wempi. Papa Mama mungkin bisa